para wanita dan ibu rumah tangga yang mengalami stres bahkan depresi Iya, gitu. betul banget. Menurut Umi nih bagaimana mengenai kasus-kasus yang sedang marak terjadi gitu ya, yang mungkin seorang anak yang membunuh ibunya, seorang suami yang membunuh istrinya, bahkan ibu sendiri yang bunuh diri karena frustasinya. Menjaga jarak dengan orang-orang yang toksik. Betul. Kita harus mendekati orang-orang yang positif, orang-orang yang mensupport kita, orang-orang yang mendukung kita. Pola pikir negatif hapuskan. Sering ngeluapinnya ke apa nih Mi waktu pusing, waktu stres gitu Umi waktu itu? Lebih ke diem sih. Lebih ke diam. Ya, lebih ke diem. Tapi itu sebetulnya itu menumpuk. Cewek itu lebih jadi menumpuk. Nah gitu. justru ini yang bahaya. Jadi harusnya kan kalau misalkan kita frustasi ada tempat untuk bercerita ya Umi ya. Itu tuh tipe orang yang jarang cerita sama orang. Terus kalau ada sedih tuh nggak mau kelihatan sama orang. Jadi nggak bisa nangis di depan orang gitu ya. Walaupun sebetulnya cepet nangis. Jadi kalau nangis tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesumbar ke Surabaya. Apa kabar sahabat Al-Syahra? Pakai toga beli peda dari Surabaya ke Samarinda. Mudah-mudahan sahabat Al-Syahra hari ini lagi pada sehat semuanya. Amin. Ketemu lagi hari ini bareng Oicha dan juga Umi Al-Syahra dalam keadaan sehat insya Allah. Umi sehat Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat. Dan hari ini kita akan bincang-bincang manfaat tentunya bersama Umi Al-Syahra mengenai kesehatan mental dan pola pikir baik. Kenapa kita harus membahas hal itu? Karena Kenapa nih? Gimana gitu? karena ini kita sama-sama tahu bahwa Umi Al-Syahra adalah wanita yang super tangguh, sibuk bekerja, sementara anaknya juga ada 5 sahabat Al-Syahra. Kebayang gak nih gimana stresnya menjadi Umi gitu ya? Tapi tidak pernah memperlihatkan ke publik bahwa Umi ini sedang stres atau sedang ada masalah. Kita tanya-tanya rahasianya, barangkali bisa memotivasi sahabat Al-Syahra. Akhir-akhir ini tuh banyak sekali kasus-kasus para wanita dan ibu rumah tangga yang mengalami stres bahkan depresi gitu. Betul banget. Menurut Umi nih bagaimana mengenai kasus-kasus yang sedang marak terjadi gitu ya, yang mungkin seorang anak yang membunuh ibunya, seorang suami yang membunuh istrinya, bahkan ibu sendiri yang bunuh diri karena frustasi. Ya mungkin penyebabnya banyak hal ya Umi ya. Iya. Ada juga yang kakak beradik kan ya loncat dari jembatan ya. Betul. Tanggapan Umi seperti apa? Kenapa nih ya banyak sekali sekarang lagi maraknya? Mungkin dari dulu banyak karena sekarang media ya. Iya betul. Kalau dulu-dulu juga banyak, cuman sekarang lebih di up media jadi kita lebih tahu. Jadi lebih seperti kayak lebih banyak menginspirasi. Jadi lebih menginspirasi lagi itu. Kita harus menjauhi itu ya. Betul. Dengan cara kita harus memperkuat iman. Betul. Itu kan sudah pasti ya. Yang bunuh diri, yang depresi itu pasti Sangat kurangnya iman itu udah pasti ya. Walaupun kita misalkan kita seorang yang agamanya itu kan tidak menjamin yakin bahwa kita bisa melewati masalah itu. Betul. Allah itu memberikan masalah kepada kita tidak semata-mata hanya memberi masalah tanpa ada hikmah di baliknya. tanpa ada hikmah dan solusi. Itu pasti betul. Setiap masalah pasti ada solusi. Gimana cara kita bisa melewati masalah demi masalah. Betul. Nah, kalau saya itu Cak ya, kalau setiap Allah memberi ujian menghela nafas. Kenapa nih Mi harus menghela nafas terlebih dahulu? Ya karena kalau kita lagi ada masalah ya, kalau lagi mumet itu kita kan pasti, atau lagi emosi ya, itu kita nggak bisa bertindak kalau lagi emosi. Jadi kalau kita lagi emosi, cara meredam emosi itu kita harus menghela nafas dan terdiam. Merenung, untuk beberapa menit aja sih, untuk beberapa menit aja. Itu akan ketika kita dihadapkan dengan masalah, dengan kemumetan itu dengan sendirinya, alhamdulillah ternyata begini. Jadi kita lebih tenang dalam menyikapi, dalam mencari solusi ya. Dalam mencari solusi yang kita hadapi saat itu akan lebih tenang. Dan juga jangan bertindak ketika pikiran kita lagi mumet ya Umi ya. Iya. Betul. Oke Umi, kalau yang namanya frustasi sebenarnya setiap orang pernah ya Umi mengalami, pasti pernah mengalami ya. Itu masalahnya mungkin dari ya itu tadi kondisi finansial atau terlilit hutang pinjol, baby blues, atau juga komunikasi keluarga di dalam rumah yang kurang sehat begitu. Tapi bagaimana cara kita agar bisa mengendalikan diri dan juga tidak muncul pikiran-pikiran yang membahayakan seperti bunuh diri tadi Umi? Kita harus mempersiapkan diri, kita harus
siap lahir batin bahwa Allah itu pasti mendatangkan satu masalah satu selesai, masalah selanjutnya akan datang. Ya. Jadi kalau saya sendiri pribadi aja, satu masalah selesai, saya seakan-akan seperti menunggu. Masya Allah. Menunggu karena tidak ada manusia tanpa masalah. Betul. Jadi saya betul-betul menunggu. Ya Allah, ini masalah apa lagi yang akan saya hadapi? Saya sedang ada di fase yang nikmat. Betul. Ya Allah, saya takut akan kufur nikmat. Betul. Ya Allah, ujian apa lagi yang akan kau berikan setelah ini? Masya Allah. Nah, ketika Allah memberikan ujian itu, insya Allah dan alhamdulillah sedikitnya saya siap menghadapi dan ya. tidak ada kata, ya Allah, kau memberikan aku ujian ini. Tapi lebih ke pola pikirnya kita rubah ya. Ya Allah, berikanlah jalan terbaik untuk menghadapi masalah ini. Oke, dan juga selain minta diberi kemudahan, tapi juga meminta untuk diberi kekuatan. Ya Umi, ya Masya Allah. Dan Umi, apa nih yang harus dilakukan seorang suami atau anggota keluarga ketika melihat istri atau salah satu anggota keluarganya mengalami gejala-gejala depresi? Yang pastinya kita harus mensupport ya. Seorang suami atau anggota keluarga lain harus mensupport dengan cara yang simpel aja sih Teh Ocha ya. Gimana tuh Umi? Dengan cara misalnya kita lebih perhatian, betul, membantu hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu mungkin mengurus anak gitu ya, pekerjaan yang biasa setiap hari dilakukan Umi ya. Cuci piring pun itu sebetulnya butuh banget apresiasi ya. Apresiasi karena ibu rumah tangga tuh sebetulnya diam di rumah, tapi kan banyak orang luar tuh ibu rumah tangga kerjanya cuma di rumah. Betul, padahal itu penilaian umum ya, penilaian umum yang sering dibahas. Justru 24 jam nggak ada istirahatnya. Betul. Ibu rumah tangga itu harus sangat diapresiasi banget. Apalagi yang punya anak kecil seperti ya, Masya Allah. Sibuk kerja, udah ngurus anak kecil, the best. Dan masih tetap waras. Alhamdulillah. Perlu kita apresiasi juga. Alhamdulillah ya, ngurus anak sendiri, ngurus rumah sendiri kadang ada yang bantuin sih kadang-kadang. tapi tidak setiap hari loh ini. Masya Allah, makanya salut banget sama Umi karena aku tuh pengen banget punya quality time sama keluarga. Benar-benar pengen banget menikmati masa-masa anak-anak itu kecil, pertumbuhan pengen banget mengurus, ingin merasakan nikmatnya mengurus rumah gitu. Betul. Ingin merasakan nikmatnya menjadi ibu rumah tangga. Walaupun kita sebagai entrepreneur, bukan berarti kita harus memilih salah satu ya, memilih jadi ibu rumah tangga atau menjadi seorang entrepreneur. Iya, tapi kita bisa jalan seimbang Umi ya. Oke. Dan Umi sendiri nih pernah gak sih Umi ngalamin frustasi, bahkan mungkin gejala-gejala depresi? Kalau pernah nih ceritain dong, itu kapan dan kenapa? Karena di pembahasan tadi kita di awal ya itu pasti ada merasakan ada pernah mengalami frustasi atau depresi. Tapi kita penasaran nih, apa yang membuat Umi Alsyara frustasi di awal pernikahan? Kenapa nih cerita? Karena beda kultur ya. Waktu itu juga saya kan menikah masih muda jadi masih shock gitu ya. Masih shock, belum terbiasa lah, dan kurangnya ilmu tentang mengurus anak dan berumah tangga. Betul. Jadi kan bayangan orang tuh rumah tangga pasti enaknya begini. Padahal belum enak itu, Masya Allah. Persiapannya kurang gitu. Menikah itu ujiannya datang bertubi-tubi ya. Itu pas anak pertama ya. Setelah anak pertama itu kita belajar dari pengalaman sendiri. Ternyata masalah yang saya hadapi dulu itu ternyata begini loh, harusnya saya itu bukan begitu gitu. Iya. Saya tuh dulu kalau ada masalah bla 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 bla, kalau ada pusing gitu ya, kalau ada masalah itu sering ngeluapinnya ke apa nih Mi? Waktu pusing, waktu stres gitu Mi waktu itu? Lebih ke diam sih. Lebih ke diam, tapi itu sebetulnya itu menumpuk. Itu lebih jadi menumpuk. Nah gitu. Justru ini yang bahaya. Jadi harusnya kan kalau misalkan kita frustasi ada tempat untuk bercerita ya Umi ya. Kalau misalkan dipendem justru itu yang bahaya, yang menyebabkan depresi. Aku tuh tipe orang yang jarang cerita sama orang. Terus kalau ada sedih tuh nggak mau kelihatan sama orang. Jadi nggak bisa nangis di depan orang gitu ya. Walaupun sebenarnya cepet nangis, jadi kalau nangis tuh ditutup aja. Nangisnya di kamar gak berhenti ketika keluar. Hebat lagi. Iya. Dari kecil itu dari katanya ya. Katanya dari kecil tuh waktu emang jarang nangis gitu. Jadi padahal bukan jarang nangis sebenarnya, lebih di
malu tertutup gitu ya. gitu ya. Mungkin waktu kecil sih kayak gitu ya. Nah, pada saat itu ketika Umi merasa nih, wah ada yang gak beres nih dengan kesehatan mental saya gitu ya. Apa yang Umi lakukan dan apa yang suami juga anggota keluarga lakukan pada saat itu untuk membantu Umi pulih? Berhijrah. Masya Allah, gimana Berhijrah. ceritain? Berhijrah dari satu kota ke kota lain, dan berhijrah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Masya Allah, jadi mencari lingkungan yang lebih baik Ya, ya. salah satunya, dan faktor utama Al-Syahra berdiri itu karena itu. Masya Allah, jadi ada hikmahnya. Stresnya Umi nih, frustasi dan depresinya Umi ini ada hikmahnya sehingga terlahirnya Al-Syahra. Jadi ini mah apa ya namanya, balas dendam baik yang gitu ya. Adalah Ternyata banyak banget hal baik yang saya lewatkan. betul. Gitu. Jadi merasa wah ini kayaknya waktu terbuang sia-sia gitu. Walaupun sebetulnya itu adalah pelajaran ya, tapi merasa wah sayang banget ternyata waktu tuh segini berharganya loh yang saya buang gitu. Kasih saran dan motivasi dong Umi kepada sahabat Al-Syahra supaya sesetres apapun mereka, supaya mereka tetap bisa menjaga mengendalikan diri dan juga tidak terjatuh ke hal-hal yang membahayakan. Caranya kita harus tenang. Betul. Stop emosi, tenang, sabar, fokus pada tujuan kita. Tujuan kita 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita akan menjadi orang seperti apa. Kita harus menjaga jarak dengan orang-orang yang toksik. Betul. Kita harus mendekati orang-orang yang positif, orang-orang yang mensupport kita, orang-orang yang mendukung kita. Kita harus fokus. Setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Sepakat. Pola pikir negatif hapuskan. Karena munculnya hal yang membahayakan itu datangnya dari pikiran-pikiran yang negatif. Wah, benar sekali ya Umi. Kita juga harus menggali potensi diri kita, fokus pada tujuan hidup kita, fokus pada penyelesaian masalah aja Teh Ocha. Jadi setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tinggal kita cari pola pikir yang baik tadi. Betul. Jadi sahabat Al-Syahra, kalau kita punya masalah, jangan fokus pada masalahnya, tapi fokuslah pada mencari jalan keluarnya atau solusinya, Umi. Mencari solusinya. Betul. Karena kita kalau misalkan sibuk pada masalahnya, nggak akan selesai. Karena yang namanya masalah itu pasti akan datang terus menerus. Iya, Umi, ya. datang terus menerus. Satu masalah selesai, datang masalah yang lainnya. Makanya kita harus siap mental itu. Harus siap mental. Kita harus betul-betul mencari lingkungan yang positif. Betul. Agar pola pikir kita juga bisa positif juga. Yang tadinya misalkan teman-teman yang selalu negatif, biasanya kan kalau di sosial media banyak yang mengeluh ya. Betul. Padahal sosial media itu harusnya dipakai dengan bijak ya. Betul. Untuk berdakwah juga, hal-hal positif. Untuk berdagang juga, Masya Allah. Hal positif itu harus kita share. Jadi siapapun teman-teman, yuk kita mulai berpikir positif. Postingan-postingan yang negatif udah hempaskan aja, karena itu akan merusak pola pikir kita. Betul sekali. Semakin kita diberi masalah, semakin berat. Ngeluh lagi gitu Padahal itu tidak ada apa-apanya dibanding kalau kita melihat jangan ke atas ya. Kita harus selalu melihat ke bawah. Kita mencari contoh yang di bawah kita, yang masalahnya lebih besar dari kita. Betul. Karena setiap manusia itu pasti dapat masalah yang berbeda-beda. Walaupun kita nih misalkan punya masalah yang sama, tapi penyelesaiannya itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Ada yang sama, ada juga yang berbeda. Tapi pasti berbeda-beda. Pasti berbeda. Yeah. Tapi yang harus kita ingat adalah Allah itu tidak pernah membebani seseorang atau memberikan masalah kepada seseorang di luar batas kemampuan hambanya sendiri. Betul gak Umi? Betul banget. Makanya berpikir positif terus ya, terutama sama Allah. Allah yang memberi kita masalah, Allah yang memberikan kita jalannya. Tinggal kita menentukan kita mau jadi orangnya positif atau tinggal kita menentukan kita mau menjadi orang yang positif atau negatif. Kita mau jadi orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan mudah atau menyelesaikan masalah dengan susah. Kita akan menjadi orang yang selalu menerima ujian dari Allah, atau kita menjadi orang yang tidak ingin menerima ujian dari Allah. Kita mau
menjadi orang yang selalu mendapat pahala dari Allah, atau kita menolak semua pahala dari Allah? Masya Allah. Ya, itu dia sahabat Al-Syahra. Subhanallah sekali, banyak sekali pelajaran dan juga manfaat yang bisa kita ambil dari bincang-bincang manfaat kita kali ini. Dan jangan lupa terus peduli terhadap kesehatan mental. Dan kita juga jangan abai sahabat Al-Syahra ketika melihat di lingkungan kita ada yang sedang frustasi atau terlihat gejala-gejala depresi. Yuk peduli dan bantu mereka untuk bisa pulih kembali. Nah, buat sahabat Al-Syahra juga yang pengen cerita tapi tidak ada ruang untuk bercerita, Umi ya, boleh banget sahabat Al-Syahra cerita ke kita. Insya Allah kita akan mengolah rasa menjadi karya melalui quotes-quotes istimewanya yang akan dipersembahkan untuk sahabat Al-Syahra tercinta. Kalau gitu, Ocha dan juga Umi Al-Syahra pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang-bincang bermanfaat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.